buat bab 53 dan ke-54. Ya, Howard, kau memang hebat. Kau baru saja mendapatkan pekerjaan dengan gaji tahunan $76.000. Si Harvey itu mana paham dia soal ini? Wanita dengan riasan tebal itu seolah bangga karena sudah memiliki suami yang kaya raya. Howard mengira Harvey cemburu melihat dari tatapannya. Dia merendah dan berkata, "Jangan buat temanku ini kesal. Aku hanya beruntung sepupuku Don Zender adalah eksekutif senior York Enterprise. Dialah yang mengirimkan dokumen aplikasiku ke perusahaan itu. Mereka menganggapku memiliki kemampuan luar biasa, lalu memutuskan untuk mempekerjakanku. Jadi itu bukan apa-apa." Howard berkata dengan bangga ketika menyebut York Enterprise. Lagi pula, semua orang tahu bahwa di belakang York Enterprise adalah keluarga kelas 1 teratas di Newhey, keluarga York. Dia akan memiliki karir yang menjanjikan jika dia bisa bekerja dengan keluarga yang berpengaruh di kota Newhey. Harvey kaget dan bergumam dalam hati. Sepertinya Howard masih belum tahu bahwa Don sudah dipecat. Menurutnya, orang itu bisa mendapatkan apapun selama sepupunya Don Zender masih bekerja di sana. Divisi sumber daya manusia di sana mungkin tidak tahu sebab Don dipecat. Kalau sudah tahu, mana mungkin mereka merekrut Howard? Harvey berbalik dan pergi karena terlalu malas untuk berbicara dengan orang seperti itu. Dia akan membatalkan aplikasi lamaran kerjanya nanti. Jadi untuk apa dia membuang energinya untuk hal yang tidak penting sekarang? Ketika Harvey akan beranjak pergi. Namun Howard tidak membiarkannya begitu saja. Dia berjalan mendekat dan menatap Harvey dengan sinis. "Apakah ada hal lain?" Harvey berkata dengan datar. "Kau lupa telah menipu kami pada makan malam reuni beberapa hari yang lalu." Howard dipermalukan di depan Wendy saat itu. Kemudian dia ingin berteman di Facebook-nya namun ditolak oleh Wendy. Dan atas kejadian ini Howard menyalahkan Harvey. Harvey mengerutkan kening. "Howard, aku membebaskan tagihannya dan memberimu makanan gratis hari itu karena kau adalah teman lama aku. Apalagi yang kau mau? Makanan gratis?" Howard mencibir dan berkata dengan keras, "Harvey, bisa-bisanya kau menyombongkan diri. Seluruh Newhey tahu bahwa kau hanyalah sampah dan menumpang hidup di keluarga Zimmer. Mana mungkin kau bisa memerintahkan orang untuk membebaskan tagihan kami? Coba kau tanya semuanya dan lihat siapa yang percaya pada perkataanmu. Omong kosong." Banyak orang di sekitar berkumpul untuk menonton mereka yang sedang berdebat. Mereka semua berbisik-bisik setelah mendengar apa yang dikatakan Howard. Bab 54. Dia itu menantu yang hanya menumpang hidup, sungguh pria yang tidak memiliki martabat. Hei, katanya dia membujuk teman sekelasnya untuk membeli anggur merah mewah dan mahal. Tetapi dia gagal untuk menipu teman-teman sekelasnya. Dia bahkan pamer telah membebaskan tagihan makan malam di acara reuninya. Benar-benar seperti sampah. Tabrak saja orang ini dengan truk. Banyak orang sekitar berbisik dan menggunjing soal pembicaraan yang mereka dengar. Perasaanku sangat senang hari ini keluar hanya untuk membeli teh susu untuk istriku. Kenapa aku harus bertemu si orang bodoh ini? Kenapa aku tidak tahu dari dulu bahwa Howard adalah seorang yang idiot? Ketika Howard hendak melanjutkan kalimatnya, Harvey meletakkan teh susunya dan memperingatkan Howard. "Howard, karena kau teman sekelasku, aku peringatkan kau baik-baik kali ini, cukup jangan bicara lagi." "Kenapa? Memangnya kau mau berbuat apa? Kenapa aku tidak boleh mengatakan apa yang telah kau lakukan?" Howard tetap mengoceh walaupun dia tahu Harvey sudah naik pitam. Dia mengira Harvey hanya menggertaknya. Plak. Tanpa diduga, Harvey menampar Howard seketika setelah Howard menyelesaikan perkataannya. Howard terkaget dan menahan malu. "Harvey, kau tahu siapa aku? Kau kira aku tidak tahu istrimu meminta investasi di perusahaan tempatku bekerja? Aku katakan padamu, istrimu bisa mendapatkan pengajuan investasinya hanya jika kau menjelati sepatu bootsku. Jika kau tidak mau, tidak ada yang akan menolongmu." Harvey menatapnya dan berkata dengan dingin, "Lalu bagaimana jika aku memilih untuk memukulmu? Percaya atau tidak, jika kau berbicara omong kosong lagi, aku akan menghancurkan Audimu." Howard takut Harvey benar-benar melakukannya. Dia membeli Audi ini dengan cicilan dan masih harus membayar lebih dari $30.000. Orang-orang di sekitar mereka tercengang.
Mereka tidak menyangka menantu yang menumpang hidup itu menjadi begitu kejam dan memiliki sikap seperti itu. Astaga! Dia pasti sangat menderita tinggal di rumahnya dan tidak ada tempat baginya untuk melampiaskan seluruh amarahnya. Tapi pria tampan ini juga salah sih. Kenapa dia peduli pada orang seperti ini? Jika dia menghancurkan mobilnya, itu hanya akan menambah masalah baginya. Orang miskin pasti iri dan tidak suka melihat orang yang mengendarai mobil mewah, jadi pasti mereka. Semua orang melihat Harvey berjalan menuju Panamera yang baru, membuka pintu mobil dan duduk di dalamnya saat mereka masih berbicara. Seketika mereka terkejut dan mereka seperti menelan ludah sendiri. Jika mobil Audi A4 masuk kategori sebagai mobil mewah, bagaimana dengan Porsche? Bukankah dia seorang menantu pecundang yang hanya menumpang hidup? Mana mungkin dia mampu membeli mobil semewah itu? Porsche? Wajah wanita itu memucat. Dia sangat mengidam-idamkan mobil itu sebelumnya. Namun dia sudah sangat beruntung bisa mengendarai Audi A4. Ketika dia melihat Harvey yang dia benci mengendarai Porsche, ekspresinya sangat tak terbayangkan. Howard tampak heran tapi dengan sedikit rasa iri dan cemburu, dia berkata pada wanitanya, "Bukan apa-apa, itu pasti hanya mobil istrinya." Namun tidak ada yang setuju dengan perkataan Howard saat ini. Sebaliknya, mereka memandangnya seolah-olah dia orang gila. Apa dia sudah gila? Dia menyebut orang yang mengemudikan Porsche sebagai pengantar makanan dan juga menantu yang hanya menumpang. Howard sangat membencinya ketika berada dalam situasi seperti ini. Dia sudah mengambil keputusan. Ketika dia secara resmi bekerja di York Enterprise, dia akan menggunakan otoritasnya untuk mengacaukan keluarga Zimmer. Mungkin dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan si cantik Mandy. Tatapan Howard sangat tajam saat memikirkan hal itu. Di dalam mobil, Harvey menghubungi nomor Evan dengan santai dan berkata, "Aku dengar perusahaan baru-baru ini merekrut sekelompok karyawan baru. Ya, kami memang merekrut beberapa orang. Apa Anda ingin melihatnya, Tuan York?" Harvey berkata dengan acuh tak acuh. "Tidak, tolong lihat apakah ada orang yang bernama Howard Stone di antara mereka. Kurangi gaji tahunannya 10 kali lipat dan rubah posisinya menjadi penjaga keamanan yang bertanggung jawab di parkiran mobil." Baik, Ivan tidak berani bertanya lebih banyak. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak mempertanyakan atau menebak-nebak keputusan Tuan York. Instruksi dengan cepat diteruskan melalui panggilan ke masing-masing departemen. Segera setelah itu, ada panggilan masuk di ponsel Howard yang sedang dalam keadaan kesal. Howard yang awalnya marah malah terkejut setelah melihat ID penelpon itu. Dia dengan cepat menjawab panggilan itu, mengangguk dan membungkuk. Dia berkata, Ya, ini dengan saya sendiri. Apakah ada yang bisa saya bantu?" Bab 55 dan ke-56. Howard merasa bangga dan dengan sengaja menghidupkan pengeras suara di ponselnya agar semua orang yang berada di sekitarnya dapat mendengar ini. Dia kemudian dengan sengaja terbatuk dan berkata dengan keras, "Oh, manajer Anda bilang CEO Enterprise telah menandatangani surat perjanjian saya." Orang-orang memandang Howard dengan penuh kekaguman ketika kata-kata itu diucapkan. Pria ini mengatakan bahwa dia bekerja di York Enterprise dengan gaji tahunan senilai total $76.000. Dia pasti dari manajemen senior yang memiliki masa depan cerah. Sungguh pribadi yang muda dan sukses. York Enterprise juga sangat teliti bahkan dalam mencari posisi untuk satpam di perusahaan mereka. Selain itu, perusahaan ini memiliki banyak koneksi yang luas. Mereka yang bisa masuk ke perusahaan adalah orang-orang elit dan ahli. Saat ini, banyak orang yang cemburu dan iri padanya dan berharap bisa menggantikan posisinya. Wanita dengan riasan tebal yang berdiri di sampingnya menatap dengan kagum. Pria sejati. Dia benar-benar pria sejati. Dia benar-benar pria terbaik di antara pria lainnya, tidak ada yang sebanding dengannya. Singkatnya, Howard terlihat sangat hebat di matanya saat ini. Bahkan ketika dibandingkan dengan Harvey yang hanya bisa menumpang hidup dari seorang wanita, tidak ada apa-apanya. Di ujung ponsel terdengar suara pria itu dengan nada main-main dan berkata, "Ya, sekretaris CEO baru saja menyampaikan pesan ini dan memberitahuku bahwa dia senang melihat dokumen lamaran Anda." Dengan senang hati, Howard mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan arogan. "Jadi, setelah dipertimbangkan oleh CEO, akan ada penyesuaian posisi pekerjaan dan gaji?" Lanjut manajer HRD itu. Howard sangat terkejut.
Dia sebelumnya melamar posisi sebagai wakil manajer departemen investasi. Mungkinkah sekarang dia ditunjuk sebagai manajer departemen? Jadi, CEO. Howard mendengar dengan seksama dan tidak berani untuk sombong detik ini. Manajer HRD di panggilan itu melanjutkan. CEO ingin Anda membuat pengorbanan besar untuk perusahaan. Tenang saja, saya akan menerima resikonya. Saya hanya ingin mencurahkan semua upaya untuk... Howard berkata dengan lantang, melihat sekeliling kembali dengan ekspresi sombong seolah bekerja untuk York Enterprise itu adalah sesuatu yang hebat. Ya, itu memang luar biasa, setidaknya mereka yang tahu merasa iri sekarang. Jika Anda setuju dengan itu, maka tidak ada masalah. Kalau begitu, Anda harus melapor kerja besok. Manajer itu tersenyum samar dan ketika hendak menyudahi panggilan, kemudian Howard memastikan kembali. Howard memandang sekilas ke orang-orang di sekitarnya dan dengan cepat berkata, "Bisakah Anda memberitahu saya posisi apa yang diberikan CEO untuk saya? Apakah itu Departemen Administrasi? Atau Departemen Investasi? Atau Departemen Logistik?" Howard mengantisipasi semuanya adalah sebuah keberuntungan jika dia bisa berada di posisi tersebut, memiliki gaji tahunan sekitar $100.000 bukanlah mimpi. Manajer HRD sepertinya menahan tawa dan berkata, "Tuan Stone, Anda ditunjuk sebagai konsultan keamanan di perusahaan kami, York Enterprise. Anda akan bertanggung jawab atas keamanan perusahaan kami dan mobilitas keamanan aset pelanggan kami yang besar." Howard sangat terkejut. Orang ini berkelas dan tidak mudah untuk memahami kata-katanya. Melihat ekspresi ragu-ragu di wajah orang-orang, Howard melanjutkan. "Manajer, bisa Anda jelaskan dengan kata-kata yang sederhana?" "Dengan kata-kata yang sederhana. Baiklah. Anda ditugaskan menjadi satpam di perusahaan kami, bertanggung jawab membantu perusahaan dan pelanggan dalam mengatur tempat parkir. Gaji tahunan Anda sekitar $7.000. Lalu barusan Anda sudah setuju untuk datang bekerja. Jadi jika Anda melanggar kontrak, Anda harus memberi kompensasi 10 kali lipat sebagai ganti rugi yang harus dibayar sesuai dengan kontrak." Wajah Howard berubah menjadi pucat. Dia hanya bisa terdiam kaku sambil memegang ponselnya untuk waktu yang cukup lama karena terlalu kaget untuk bereaksi. Wanita dengan riasan tebal itu juga terkejut. Dia berkata, "Satpam, kau bekerja sebagai penjaga keamanan di York Enterprise." "PLAKK." Wanita itu menampar wajah Howard sebelum dia menjawab. Dia dengan tegas berteriak, "Kau hanya seorang penjaga keamanan? Beraninya kau berbohong padaku? Kau bahkan menuduh seseorang sebagai menantu yang hidup menumpang pada istrinya. Kau, seorang penjaga keamanan, bahkan lebih buruk daripada menantu yang menumpang hidup tadi." Lalu kerumunan orang-orang di sekitarnya akhirnya sadar. "Hahaha, Satpam. Ternyata pria ini hanya berakting saja. Dia ternyata adalah Satpam di York Enterprise. Awalnya aku mengira dia pria yang cukup elit yang sangat hebat dan mengagumkan. Tapi kemudian dia hanya bekerja sebagai penjaga keamanan dan mengatur tempat parkir. Berani-beraninya dia berlagak sok hanya baru diangkat jadi satpam. Otaknya rusak ya?" Ada ledakan tawa dari banyak kerumunan orang. Howard merasakan rasa malu dan amarah yang membara di wajahnya. Dia sungguh emosi kali ini dan berkata penuh kebencian, "Harvey, pasti ini kau. Itu semua karena kau." Dia membenci orang yang tepat tetapi untuk alasan yang salah. Sementara itu, Harvey sedang memarkir mobilnya dan masuk ke dalam rumah. Dua penjaga keamanan dari keluarga Zimmer sudah lama menunggunya di depan pintu. Bab 56. Lillian Yates tampak seperti menahan amarahnya ketika dia melihat Harvey York memasuki rumah. "Hei, lama sekali membeli teh susu saja. Kenapa kau sangat lelet? Kakek Zimmer sudah menunggumu dan Mandy di vilanya, tahu?" Mendengarkan penghinaan dari Lillian, Harvey tahu bahwa kerjasama antara keluarga Zimmer dan York Enterprise sedang dalam masalah. Keluarga Zimmer mungkin telah mempermalukan istrinya lagi. Kalau tidak, Lillian tidak akan bersikap buruk. Mandy juga khawatir saat ini. Dia segera duduk di Porsche Harvey saat Harvey kembali. Dia bahkan tidak sempat minum teh susunya. Harvey tidak banyak bicara dan dengan cepat menyalakan mobil. Dengan segera, Harvey, Mandy, dan Lillian datang ke Villa Zimmer. Kakek Zimmer telah memanggil mereka, orang-orang yang memiliki hak untuk berbicara di keluarga Zimmer. Wajah semua orang dipenuhi dengan amarah dan kekecewaan.
Zack Zimmer sudah memberitahu mereka tentang kontrak palsu yang dibawa kembali oleh Mandy sore ini. Suami sampahnya bahkan membantunya bertindak pura-pura. Keluarga Mandy harus diusir kali ini. Hanya dengan begitu mereka bisa menenangkan amarah mereka. Mandy segera masuk ke lobi villa. Wajah mereka sinis ketika mereka melihat wajah cantiknya. Bahkan tampak semakin cemberut saat melihat Harvey berjalan di belakangnya. Itu semua gara-gara menantu yang tidak berguna ini. Kalau tidak, mana mungkin Zimmer berakhir seperti ini. Pemalsuan kontrak dapat menjadi pelanggaran serius dan bahkan akan mempengaruhi reputasi bisnis di masa depan. Inilah alasan mengapa kakek Zimmer sangat marah. Zack yang duduk di sebelah kakek Zimmer berdiri tanpa menunggu Mandy berbicara. Dia langsung mencibir dan menyerang Mandy dengan kata-katanya. "Mandy, kau tidak tahu malu. Kau membawa kontrak palsu untuk menipu kakek Zimmer. Selain itu, kau adalah alasan mengapa aku diusir dari York Enterprise hari ini. Itu sangat memalukan bagi keluarga Zimmer. Sekarang jelaskan masalah itu atau kau tidak akan menjadi bagian dari keluarga Zimmer lagi." Zack terlihat emosi. Tentu saja Zack marah. Awalnya, dia ingin dipuji karena sudah melakukan tugas dengan baik, tapi sebaliknya dia tidak mendapatkan apapun, bahkan dia dipermalukan tanpa alasan di York Enterprise. Mandy tercengang sesaat. Dia tidak pernah mengira bahwa kontrak York Enterprise itu palsu. Kini dia panik sambil menduga-duga apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia berkata, "Mana mungkin kontrak itu diserahkan kepadaku oleh Nona Xavier? Bagaimana bisa itu palsu? Kalau begitu, kau harus menjelaskan kenapa aku diusir dari York Enterprise hari ini. Jangan bilang kalau York Enterprise hanya mengenalimu saja sebagai bagian dari keluarga Zimmer." Zack mencibir lagi dan lagi. Mandy terdiam beberapa saat. Dia sudah kesal ketika dia dihina. Terlebih lagi, dia dituduh lagi oleh Zack. Matanya memerah dan mengeluh. Zack tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dia kemudian berkata, "Reputasi keluarga Zimmer hancur karena kontrak palsumu. Mungkin kita bahkan tidak bisa berbisnis selamanya. Kalau aku jadi kau, aku akan menyerahkan perusahaan iklan milikmu sepenuhnya kepada keluarga Zimmer, lalu angkat kaki bersama suami tidak berguna ini." Zack lalu menunjuk ke arah Harvey. Mandy tidak memandang Zack. Dia menggigit bibirnya dan menatap kakek Zimmer. Dia berkata, "Kakek, kau tahu aku. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu." Zack tertawa sebelum kakek Zimmer berbicara. Dia mencibir, "Mandy, kau memohon belas kasihan sekarang. Dengar ya, kami sangat murah hati karena tidak membiarkanmu mengganti kerugian kepada keluarga Zimmer setelah kau dan suami tidak bergunamu itu menyebabkan masalah sebesar ini. Sungguh tidak tahu diri." Zack kemudian melihat kakek Zimmer. "Kakek, menurutku mereka harus dikeluarkan dari keluarga Zimmer. Kalau tidak, reputasi bisnis keluarga Zimmer akan rusak. Siapa yang ingin berbisnis dengan kita nanti? Kita tidak bisa menghancurkan seluruh keluarga hanya karena dia." Semua orang mengangguk setuju dengan pernyataan Zack. Semua orang akan mendapatkan banyak keuntungan jika mereka mendapatkan investasi dari York Enterprise. Namun, dengan adanya masalah ini, banyak orang kesal dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Kakek Zimmer melihat dengan tatapan lebih dalam pada Mandy. Dia kemudian berkata setelah beberapa saat, "Baiklah, lakukan saja. Mulai hari ini, keluargamu akan dikeluarkan dari Zimmer. Dengan begitu, kau bukan lagi anggota keluarga ini." Kakek, Mandy sedih. Dia ingin menjelaskan, tetapi tidak tahu bagaimana dan apa yang harus dijelaskan. Lillian benar-benar tercengang. Dia berkata dengan sedih, "Ayah, meskipun Mandy telah melakukan kesalahan, kau tidak bisa seenaknya mengeluarkan anggota keluarga kami. Kami adalah darah dagingmu.